Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maria Evi Permatasari, NPM 19751042 dari Program Studi D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Perkenalkan, nama saya Monica Gita Deliana, NPM 19751046, Prodi Agribisnis semester 3, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Perkenalkan, nama saya Windy Hendry Laskarwa, NPM 19751067 dari Program Studi Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pratama, NPM 19751053, Program Studi Agribisnis D3, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Koperasi Arta Mandiri. Kredit Union Arta Mandiri dibentuk di Pringsewu pada tanggal 20 Februari 2008. Pendirian Arta Mandiri diprakasai oleh Bapak Paulus Sabtowidodo bersama dengan 34 anggota lainnya, dibantu oleh Notaris M. Reza Brawi SH, serta Dinas Koperindak Kabupaten Tanggamus. Nama Arta Mandiri merupakan salah satu dari 5 pilihan nama yang diusulkan dalam rapat pembentukan. Pertimbangannya bahwa arti kata arta yaitu uang cocok untuk dipakai dalam usaha simpan pinjam. Sedangkan kata mandiri merupakan harapan para pendiri yang mau berswadaya untuk menolong diri sendiri dengan tidak bergantung pada pihak lain. Modal awal yang dihimpun pada saat pendirian berjumlah Rp45.127.000, terdiri atas simpanan pokok Rp34.000 dan simpanan wajib Rp11.127.000. Pada tanggal 13 Maret 2008, Kredit Union Arta Mandiri telah memperoleh surat keputusan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yaitu Koperasi Kredit Arta Mandiri telah memperoleh badan hukum. Pada awal pembentukan, kata yang dipergunakan adalah koperasi kredit. Seiring berjalannya waktu disebut dengan Kopdit. Dalam perjalanan berikutnya, mulai pada tahun 2014, kata yang dipakai yaitu Kredit Union. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan jati diri dan pengertian koperasi yang selama ini terkesan agak negatif dalam persepsi masyarakat. Arta Mandiri menginginkan agar kata Kredit Union lebih familiar di telinga masyarakat. Semangat yang mau dinyatakan dalam Koperasi Kredit Arta Mandiri yaitu menolong diri sendiri. Proses pembentukan Koperasi Arta Mandiri. Nama lembaga yaitu Koperasi Simpan Pinjam Perkreditan Arta Mandiri. Maka dapat dilihat koperasi ini berjenis simpan pinjam. Koperasi ini berdiri pada tanggal 20 Februari tahun 2008 dan saat ini sudah berjalan selama 12 tahun. Koperasi ini didirikan oleh Bapak Petrus Sabtowidodo yang sekarang ini menjadi kepala manajer koperasi tersebut. Pak Petrus Sabtowidodo juga bersama 34 orang dengan modal awal Rp45.127.000 yang terdiri dari modal uang sendiri Pak Petrus dan terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib setiap anggota. Badan hukum yang terdiri dari nomor induk koperasi dan nomor induk berusaha, dan badan hukum koperasi tersebut berbentuk koperasi primer. Koperasi ini memiliki 3 tempat, yaitu pada kantor pusat terletak di Jalan Haji Kulib, Dusun Podosari, Pekon Podosari, Kabupaten Pringsewu. Pada cabang yang pertama yaitu terletak di Jalan Raya Sukarjo 3, Dusun 7, Kecamatan Sukarjo, Kabupaten Pringsewu. Pada cabang yang kedua terletak di Jalan Raya Tulung Agung,
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Wilayah kerja hanya sampai dengan Kabupaten Pringsewu. Jasa pelayanan koperasi tersebut yaitu pada hari Senin sampai hari Jumat buka pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Pada hari Sabtu buka pada pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Modal-modal yang didapat oleh Koperasi Arta Mandiri. Yang pertama yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota dengan sama banyaknya pada saat masuk menjadi anggota Koperasi Arta Mandiri. Dengan sebesar Rp100.000 dan dibayar hanya pada saat mendaftar menjadi koperasi tersebut. Simpanan ini tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota Koperasi Arta Mandiri. Yang kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang dibayar oleh anggota pada waktu yang ditentukan oleh koperasi tersebut. Pada Koperasi Arta Mandiri, meminimalkan Rp10.000 per bulan dan boleh lebih dari Rp10.000. Yang ketiga yaitu dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SAU untuk memupuk modal dan menutupi kerugian koperasi dengan besar sisa 25% sesuai dengan anggaran dasar bab ke-11 pasal 42 ayat 2. Yang keempat yaitu cadangan khusus. Dana yang berasal dari pendapatan yang dibayarkan setiap tahun untuk menutupi kerugian karena faktor eksternal, yaitu bencana alam atau perampokan. Yang kelima yaitu dana risiko. Himpunan dari setiap pemberian pinjaman anggota yang besarnya antara 1% sampai 2% dikalikan dengan pokok pinjaman yang diberikan untuk menutupi kerugian akibat kelalaian anggota yang tidak membayar anggaran. Selanjutnya ada dana partisipasi. Dihimpun dari partisipasi anggota baru saat mendaftarkan diri menjadi anggota. Besarnya partisipasi yaitu sebesar Rp25.000. Selanjutnya solidaritas anggota, yaitu kesepakatan pembayaran per tahun yaitu sebesar Rp60.000. Selanjutnya ada hibah atau donasi, yaitu pemberian sukarela dan cuma-cuma dari anggota atau non-anggota. Selanjutnya yaitu ada dana pengurus, dana yang dialokasikan dari SHU akhir tahun sebesar 10% untuk pengurus dan 5% untuk karyawan, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar pasal 42. Selanjutnya ada dana pendidikan. Dana yang dialokasikan dari SHU akhir tahun sebesar 5% sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar pasal 42. Ada dana sosial. Dana yang dialokasikan dari SHU akhir tahun sebesar 2,5%. Dan dana pembangunan daerah kerja, yaitu dana yang dialokasikan dari SHU akhir tahun sebesar 2,5%. Dana motivasi, yaitu akumulasi dana yang diperoleh dari anggota baru sebesar Rp25.000 pada saat proses keanggotaan. Dan dana duka anggota, yaitu dana duka anggota dari akumulasi dana yang diperoleh dari anggota baru sebesar Rp15.000 pada saat proses keanggotaan. Selanjutnya ada manajemen koperasi itu sendiri. Pertama ada kepengurusan. Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, serta anggota yang dipilih oleh rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Susunan pengurus pada periode tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut. Nama pengurus Pak Sukiarto, jabatan ketua 1, alamat Sukoharjo. Pak Muhsin, SPD, sebagai ketua 2, alamat Waringin Sari. Pak SFT Widyaningsih sebagai sekretaris 1, alamat Padang Bulan.
selanjutnya adalah rapat pengurus dan pengawas manajemen. Kegiatan ini yaitu mengadakan rapat bulanan, rapat anggota, dan rapat tahunan. Selanjutnya E. Mekanisme pembagian SHU. SHU dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi penetapan besarnya pembagian SHU kepada 50% dana anggota, 10% jasa pengusaha, 5% dana karyawan, 25% dana cadangan, 5% dana pendidikan, dan 5% lagi dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja. Selanjutnya, struktur organisasi. Organisasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi, di antaranya mengenai bagian struktur organisasi yang relevan, perangkat dan fungsi organisasi koperasi. Anggota diatur sesuai dengan dasar koperasi pasal 42.